di program acara Wicara Bangsa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget tuh kita dengar, tapi mungkin sering kita tuh kayak salah kaprah gitu, tentang bela negara gitu. Teman-teman pasti pernah dengar kan, sering dengar tentang bela negara gitu. Kayak bela negara tuh kayak gimana sih gitu? Apa harus angkat-angkat senjata gitu kan? Atau ada cara yang lain? Nah, buat menjawab pertanyaan semua itu, kita hadirkan langsung ya narasumber kita yang paling terpercaya yaitu Ibu Wulan, pakar wawasan kebangsaan. Halo, selamat sore Ibu Wulan. Oh, selamat sore, Ibu Herni. Senang sekali bisa berbagi cerita di sini. Topik ini memang sangat krusial ya, apalagi di tengah arus globalisasi yang kencang seperti sekarang. Hmm. Oke, Bu Wulan, kalau boleh nih ya kita bicara tentang bela negara. Di bayangan banyak orang itu kan kalau bela negara itu kayak latihan militer, terus pakai seragam loreng-loreng gitu kan. Tapi sebenarnya nih Bu Wulan nih, kalau boleh tahu ya, apa sih inti bela negara dalam kesadaran berbangsa itu? Ya, persepsi seperti itu memang persepsi yang sudah klasik ya. Sebetulnya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dasarnya adalah cinta. Kalau sudah cinta, kita pasti eh, ingin menjaganya, melindunginya. Di era sekarang, bela negara bukan lagi soal musuh fisik, tapi soal bagaimana kita menjaga kedaulatan, identitas, ekonomi, dan sosial kita. Menarik ya Bu ya. Berarti itu sebenarnya pengertian si bela negaranya tersebut amat sangat luas gitu ya Bu. Tapi kalau boleh tahu nih ya Bu, apa aja sih Bu nilai-nilai dasar banget gitu Bu yang harus kita milikin supaya kita tuh bisa dibilang gitu punya kesadaran berbangsa yang baik. Betul, betul. Ada 5 nilai dasar, nilai utama yang biasanya kita highlight ya. Yang pertama itu ada cinta Hmm. tanah air, mengenal dan melestarikan budaya serta lingkungan kita. Yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara, itu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga setia pada Pancasila, menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi dan pemersatu. Yang keempat, rela berkorban, menyumbangkan tenaga, pikiran, atau waktu untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Ini juga penting, yaitu dengan menjaga kesehatan fisik dan mental agar siap berkontribusi untuk negara. Oke, terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya ya. Sangat menarik ya Bu Wulan ya ini ya penjelasannya. Tapi kalau boleh jujur aja nih ya Bu, di zaman sekarang, apalagi kita kan Gen Z gini ya kan. Sebenarnya tuh gimana sih cara konkret gitu Bu untuk membuktikannya tersebut gitu. Kan nggak berarti kita harus ikutan perang ya Bu ya. Betul. Takut juga ya. Iya. Jangan sampai ada perang. Jangan ya Bu, amin. Betul sekali, musuh kita kan sekarang ini bukan lagi soal perpecahan dari luar ya, tetapi juga perpecahan dari dalam. Kesadaran berbangsa itu dimulai dari rasa memiliki. Kalau kita merasa ini negara kita, negara bersama, negara saya, kita tidak akan membiarkan orang lain merusaknya dengan kebencian atau perpecahan seperti itu. Oke, hmm, jadi tuh sebenarnya bisa sesimpel itu ya Bu ya untuk memiliki rasa bela negaranya ini ya. Jadi tuh menjaga keharmonisan di media sosial itu juga termasuk bagian dari bela negara ya Bu ya. Ya, betul. Tidak menyebarkan hoax itu juga eh, kelihatannya kecil, tetapi itu merupakan sikap yang bisa membuat keutuhan negara menjadi lebih baik. Udah nyampe Oke, mana nih? jadi tuh luar biasa banget ya Bu ya. Jadi intinya sih bela negara itu bukan soal siapa yang paling kuat ya Bu ya, tapi sebenarnya tuh siapa yang paling peduli gitu ya Bu ya. Tuh. Baik kalau gitu, terima kasih banyak ya Bu Wulan ya atas pencerahannya gitu hari. Jadi kita tuh bisa dapat insight Sama. terbaru tentang bela negara. Jadi teman-teman harus paham semua ya, bela itu bukan cuman sekedar perang, angkat senjata, tapi ternyata di balik itu semua memiliki cakupan yang besar gitu.
Terima kasih banyak Ibu Wulan atas partisipasinya di sore hari ini. Terima Semoga kasih menjadi juga. ilmu untuk Wulan ya. Ya. Oke, selamat sore Ibu Ya. Wulan. Oke. Dan sampai jumpa di episode Wicara yang lainnya. Bye-bye.